Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Amindara, SIMSCAK, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen yang telah mempercayakan kami untuk membawakan materi dengan judul Pelaporan Segmen dan Penentuan Biaya Variabel. Namun sebelum lanjut pada pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi, kami kelas 4C dari kelompok 3. Langsung saja, perkenalkan, saya Indah Safitri dengan NPM 027222111088. Saya Sisilia Jawaila dengan NPM 022722111066. Saya Nazwa Cahaya Putri dengan NPM 022722111101. Saya Fistira Safrudin dengan NPM 022722111002. Saya Sahara Benidi dengan NPM 0227221107. Saya Umi Aib Karim dengan NPM 022722111092. Saya Stefan Iwang dengan NPM 022722111070. Baik, untuk itu langsung saja pada pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu pelaporan segmen dan penentuan biaya variabel. Nah, yang pertama kita masuk pada mengukur kinerja pusat laba dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Yang pertama saya akan membahas terkait perhitungan biaya. Nah, perhitungan biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya produk dan biaya periode. Nah, biaya produk atau biaya produksi adalah biaya-biaya langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk memproduksi barang di perusahaan manufaktur atau memperoleh suatu barang di perusahaan dagang yang sehingga barang tersebut tersedia untuk dijual. Biaya produk terdiri dari yang pertama, biaya bahan baku langsung. Nah, biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian dari produk akhir dan dapat ditelusuri secara langsung. Barang-barang yang diproduksi, biaya bahan baku tersebut dapat dibebankan secara langsung ke produk karena observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang digunakan oleh setiap barang. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi atau diobservasi secara fisik yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang. Yang ketiga adalah overhead pabrik. Overhead pabrik adalah semua biaya yang diproduksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang diklasifikasikan sebagai overhead pabrik di perusahaan manufaktur. Overhead pabrik juga dikenal sebagai factory burden atau biaya produksi tidak langsung. Sedangkan perhitungan biaya yang kedua yaitu biaya periode. Nah, biaya periode adalah semua biaya yang tidak termasuk sebagai biaya produk atau biaya dari semua bagian dari rantai nilai kecuali bagian produksi. Nah, biaya produk terdiri atas dua, yaitu yang pertama beban penjualan. Beban penjualan merujuk pada semua biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam rangka menjual produk atau jasa mereka. Beban ini meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan aktivitas penjualan. Yang kedua adalah administrasi dibebankan. Administrasi dibebankan merujuk pada biaya administrasi yang dialokasikan atau diakui dalam laporan keuangan perusahaan selama periode tertentu. Hal ini mencakup berbagai biaya operasional yang tidak langsung terkait dengan produksi atau penjualan produk atau jasa, tetapi penting untuk menjalankan operasi bisnis sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk pada perbedaan antara biaya variabel dan biaya absorpsi. Nah, yang pertama itu biaya absorpsi. Nah, perhitungan biaya absorpsi atau absorption costing membedakan seluruh biaya produksi ke produk. Yang kedua yaitu perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel lebih menekankan perbedaan antara biaya produksi dan biaya variabel. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengelompokan biaya dengan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, untuk perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel terbagi menjadi dua, yaitu biaya produk dan biaya periode. Nah, untuk biaya produk, perhitungan biaya absorpsi
terbagi menjadi 4, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan untuk perhitungan biaya variabel ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Nah, untuk perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap itu masuk ke dalam biaya produk. Sedangkan untuk perhitungan biaya variabel, overhead tetap itu masuk ke dalam biaya periode. Nah, untuk perhitungan biaya absorpsi biaya periode ini terbagi menjadi 2, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan untuk perhitungan biaya variabel biaya periode ini terbagi menjadi 3, yaitu overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Nah, selanjutnya ada evaluasi persediaan. Ada rumus untuk perhitungan biaya absorpsi, yaitu biaya produk dengan perhitungan biaya absorpsi sama dengan bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead variabel dan ditambah dengan overhead tetap. Nah, sedangkan untuk rumus perhitungan biaya variabel, yaitu biaya produk dengan perhitungan biaya variabel sama dengan bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead variabel. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, yaitu menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya absorpsi. Selama setahun terakhir, Fairchild Company memiliki data berikut terkait dengan produk yang diproduksinya, yaitu jumlah unit dalam persediaan awal 0, jumlah unit yang diproduksi sebanyak 10.000 unit, jumlah unit yang terjual seharga $300 per unit sebanyak 8.000 unit, kemudian biaya variabel per unit, yaitu bahan baku langsung sebesar $50, tenaga kerja langsung sebesar $100, overhead variabel sebesar $50. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Overhead tetap per unit yang diproduksi yaitu sebanyak $25, beban penjualan dan administrasi tetap sebanyak $100.000. Diminta yaitu yang pertama, berapakah jumlah unit dalam persediaan akhir. Yang kedua, dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi, hitunglah biaya produk per unit. Dan yang ketiga yaitu berapakah nilai dari persediaan akhir. Selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian, yaitu yang pertama, jumlah unit dalam persediaan akhir sama dengan jumlah unit persediaan awal ditambah dengan jumlah unit yang diproduksi dikurangi dengan jumlah unit yang terjual. Nah, di sini jumlah unit persediaan awal yaitu 0 ditambah dengan jumlah unit yang diproduksi yaitu sebesar 10.000 unit dan dikurangi dengan jumlah unit yang terjual yaitu 8.000. Maka mendapatkan hasil yaitu 2.000 unit. Nah, yang kedua, biaya per unit dengan perhitungan biaya absorpsi yaitu bahan baku langsung $50, tenaga kerja langsung $100, overhead variabel $50, overhead tetap yaitu $25, maka ditotalkan dan mendapatkan hasil biaya produk per unit yaitu $225. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir dikalikan dengan biaya produk per unit absorpsi. Jumlah unit persediaan akhir yaitu sebesar 2.000 unit diambil dari sini dikalikan dengan biaya produk per unit absorpsi yaitu $225 diambil dari sini. 2.000 unit dikalikan dengan $225 hasilnya yaitu $450.000. Baik, selanjutnya kita akan menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya variabel. Nah, merujuk pada data sebelumnya, cornerstone untuk Fairchild Company diminta yang pertama yaitu berapakah jumlah unit dalam persediaan akhir. Yang kedua, dengan menggunakan perhitungan biaya variabel, hitunglah biaya produk per unit. Dan yang ketiga, berapakah nilai dari persediaan akhir. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yaitu jumlah unit dalam persediaan akhir, yaitu rumusnya yaitu sama dengan jumlah unit persediaan awal ditambah dengan jumlah unit yang diproduksi dikurangi dengan jumlah unit yang terjual. Nah, jumlah unit persediaan awal tadi sudah kita ketahui bahwa nilainya 0 dan jumlah unit yang diproduksi adalah sebesar 10.000 dan jumlah unit yang terjual yaitu 8.000. Nah, kita tambahkan jumlah unit persediaan awal 0 ini dan 10.000 lalu kita kurangi dengan jumlah unit yang terjual 8.000 sehingga mendapatkan jumlah unit dalam persediaan akhir sebesar 2.000 unit. Selanjutnya kita akan menghitung biaya per unit dengan perhitungan biaya variabel. Ada bahan baku langsung sebesar $50, tenaga kerja langsung sebesar $100, overhead variabel sebesar $50. Lalu kita tambahkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead variabel ini sehingga mendapatkan biaya produk per unitnya itu sebesar $200.
Nah, selanjutnya untuk nilai persediaan akhir, rumusnya yaitu jumlah unit dalam persediaan akhir dikali dengan biaya produk per variabel. Nah, nilai dari jumlah unit dalam persediaan akhir ini 2000 unit kita dapatkan dari penyelesaian soal pertama. Sedangkan untuk lalu kita kalikan dengan biaya produk per variabel sebesar $200 yang kita dapatkan dari penyelesaian soal kedua tadi. Nah, sehingga kita kalikan 2000 unit ini dikali dengan $200 sehingga mendapatkan nilai persediaan akhir sebesar $400.000. Selanjutnya kita masuk pada laporan laba rugi menggunakan perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi. Biaya per unit merupakan dasar dalam penentuan beban pokok penjualan dalam metode perhitungan biaya variabel dan perhitungan biaya absorpsi yang dapat menghasilkan angka laba operasi yang berbeda. Nah, perbedaan ini tuh muncul karena jumlah biaya tetap yang diakui sebagai beban dalam kedua metode tersebut. Terdapat dua persamaan dari biaya variabel dan biaya absorpsi. Yang pertama yaitu untuk menghitung beban pokok penjualan absorpsi, maka kita dapat menggunakan persamaan rumus yaitu beban pokok penjualan absorpsi sama dengan biaya produk per unit absorpsi dikali dengan jumlah unit yang terjual. Sedangkan untuk menghitung beban pokok penjualan variabel, maka kita menggunakan formula atau persamaan rumus dari beban pokok penjualan variabel sama dengan biaya produk per unit variabel dikali dengan jumlah unit yang terjual. Next, selanjutnya kita masuk pada penyusunan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, di sini ini tuh merupakan contoh penyusunan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya absorpsi, yaitu penjualan dikurangi dengan beban penjualan absorpsi, maka mendapatkan laba bruto, kemudian kita kurangi dengan beban pokok penjualan dan administrasi, maka akan mendapatkan laba operasi. Nah, berikut ini itu merupakan contoh laporan laba rugi dengan perhitungan biaya variabel, yaitu penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan variabel mendapatkan margin kontribusi, kemudian dikurangi dengan beban tetap yaitu overhead tetap dan dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi tetap, maka mendapatkan hasil yaitu laba operasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus penyusunan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya absorpsi. Nah, di sini tuh merupakan data produksi Fairchild Company. Nah, untuk menghitung beban pokok penjualan, maka kita menggunakan persamaan rumus dari beban pokok penjualan sama dengan biaya produksi per unit absorpsi dikali dengan jumlah unit yang terjual, yaitu sebesar 225. Nah, 225 ini didapat dari mana? 225 ini didapat dari bahan baku langsung, ditambah dengan tenaga kerja langsung, ditambah dengan overhead variabel, kemudian ditambah dengan overhead tetap per unit yang diproduksi. 50 ditambah 100, kemudian ditambah 50, kemudian ditambah 25. Maka hasil biaya produksi per unit absorpsi yaitu sebesar 225. Kemudian kita kalikan dengan 8.000. 8.000 ini didapat dari jumlah unit yang terjual di sini, yaitu 8.000. Nah, setelah itu kita kalikan 225 dikali dengan 8.000, hasilnya yaitu $1.800.000. Selanjutnya kita menyusun laporan laba rugi dari perhitungan biaya absorpsi, yaitu penjualan $300 dikali dengan 8.000 terdapat di soal, hasilnya itu sebesar $2.400.000. Kemudian kita kurangi dengan beban pokok penjualan absorpsi yaitu sebesar $1.800.000 yang di atas ini. Kemudian kita kurangi, maka mendapatkan hasil laba bruto sebesar $600.000 dan juga dikurangi dengan beban pokok penjualan administrasi yaitu sebesar $100.000 yang di sini. Kemudian kita kurangi, maka mendapatkan hasil laba operasi sebesar $500.000. Selanjutnya kita masuk pada penyusunan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya variabel. Nah, untuk menghitung beban pokok penjualannya itu maka kita menggunakan persamaan yaitu beban pokok penjualan sama dengan biaya produksi per unit dikali dengan jumlah unit yang terjual, yaitu sebesar biaya produksi per unit variabelnya itu sebesar 200.000. Ini 200.000 itu didapat dari 50 ditambah 100 kemudian ditambah 50. Nah, di situ. Kemudian yang jumlah unit yang terjual itu didapat dari
di soal, yaitu sebesar 8.000. Jadi 200 kita kali dengan 8.000 yaitu sebesar 1.600.000. Kemudian di sini tuh kita disuruh menyusun laporan laba rugi perhitungan biaya variabel, yaitu dengan penjualan $300 dikali dengan 8.000, hasilnya yaitu $2.400. Kemudian kita kurangi dengan beban pokok penjualan variabel, yaitu sebesar 1.600.000 diambil dari sini, kemudian mendapatkan hasil sebesar 800.000 yaitu margin kontribusi. Kemudian dikurangi dengan overhead tetap yaitu sebesar 250. 250 ini tuh didapat dari sini. Overhead tetap per unit yang diproduksi sebesar $25 dikali dengan unit yang diproduksi yaitu sebesar 10. Jadi 10 dikali dengan 25 hasilnya 250 yang ini. Kemudian dikurangi ditambah dengan beban pokok penjualan administrasi 250 ditambah dengan 100.000 hasilnya 350. Kemudian margin kontribusi kita kurangi dengan 350.000. 800 dikurang 350 hasilnya yaitu 450 untuk laba operasinya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke hubungan produksi, penjualan, dan laba. Yang pertama, jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba absorpsi akan lebih besar dari laba variabel. Dan yang kedua, jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba absorpsi juga akan lebih kecil daripada laba variabel. Yang ketiga, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba absorpsi sama dengan laba variabel. Nah, kemudian jika produksi lebih besar dari penjualan, maka persediaan meningkat. Nah, jika produksi lebih rendah daripada penjualan, maka persediaan pasti turun. Dan jika produksi sama dengan penjualan, maka jumlah unit dalam persediaan awal sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir. Kemudian, mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi para manajer sering dikaitkan dengan keuntungan dari unit-unit yang mereka kendalikan, bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang direncanakan. Yang direncanakan sering digunakan sebagai tanda kemampuan manajerial. Agar menjadi pertanda yang memiliki makna, sinyal harus merefleksikan usaha manajerial. Sebagai contoh, jika seorang manajer telah bekerja keras dalam meningkatkan penjualan dan mengendalikan biaya, laba seharusnya meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yang menunjukkan keberhasilan. Nah, secara umum, apabila kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak untuk mengharapkan berlakunya hal-hal berikut. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba tidak akan berubah. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi segmen. Suatu segmen adalah subunit dari sebuah perusahaan yang cukup penting untuk menyajikan penyusunan laporan kinerja. Segmen dapat berbentuk divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan sebagainya. Lanjut, kita masuk ke pengelompokan dalam laporan laba rugi segmen. Di sini terdapat dua beban, yaitu yang pertama beban tetap langsung dan yang kedua beban tetap bersama. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke sebuah segmen. Beban tetap langsung kadang dianggap sebagai beban tetap yang dapat dihindarkan atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena akan hilang jika segmen dihapuskan. Contohnya yaitu jika segmen adalah wilayah-wilayah penjualan, beban tetap langsung untuk setiap wilayah penjualan adalah sewa kantor, gaji untuk manajer penjualan dari setiap wilayah penjualan, dan sebagainya. Jika salah satu wilayah penjualan akan dihapuskan, maka beban-beban tetap langsung tersebut akan hilang. Dan yang kedua yaitu beban tetap bersama. Beban tetap bersama adalah beban tetap bersama yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Beban tetap bersama
akan tetap ada bahkan jika salah satu segmen dihapuskan. Contohnya yaitu penyusutan gedung kantor pusat, gaji direktur utama, dan biaya cetak distribusi yang laporan tahunan untuk para pemegang saham adalah beban tetap bersama untuk Walt Disney Company. Jika Walt Disney Company akan menjual taman bermain atau membuka taman bermain yang baru, beban-beban tetap bersama tersebut akan tidak berpengaruh. Baik, selanjutnya kita masuk pada penyusunan laporan laba rugi segmen. Nah, pada informasi berikut, Audiometrik INC memproduksi pemutar MP3 dan pemutar DVD dalam satu pabrik. Nah, informasi berikut diberikan untuk tahun depan. Pada kolom berikut terdapat ada penjualan, beban pokok penjualan variabel, dan overhead tetap langsung. Nah, untuk penjualan terdapat nilai pemutar MP3 atau nilai produksi pada pemutar MP3 yaitu terdapat nilai $400.000, dan untuk beban pokok penjualan variabelnya itu $200.000, sedangkan untuk overhead tetapnya itu tetap langsungnya itu $30.000 untuk pemutar MP3. Sedangkan untuk pemutar DVD penjualannya itu nilai penjualannya itu senilai $290.000, dan beban pokok penjualan variabelnya itu senilai $150.000, dan overhead tetap langsungnya itu senilai $20.000. Nah, komisi penjualnya itu sebesar 5% dibayarkan kepada setiap lini produk. Beban penjualan dan administrasi tetap langsung diperkirakan sebesar $10.000 untuk lini MP3 dan $15.000 untuk lini DVD. Nah, overhead tetap bersama diperkirakan sebesar $100.000, dan beban penjualan dan administrasi bersama diperkirakan sebesar $20.000. Di sini diminta susunlah laporan laba rugi segmen Audiometrik untuk Audiometrik INC untuk tahun depan dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan laporan laba rugi segmen. Nah, di sini terdapat hasil produksi oleh Audiometrik Incorporated yang terdiri dari pemutar MP3 dan pemutar DVD. Nah, ini merupakan contoh dari penyusunan laporan laba rugi segmen. Nah, yang pertama kita akan mencari dulu margin segmennya, yaitu margin segmen dari pemutar MP3. Nah, penjualan untuk pemutar MP3 senilai $400.000, kemudian untuk beban pokok penjualan variabelnya itu senilai $200.000, dan beban penjualan variabelnya itu senilai $20.000. Nah, $20.000 ini didapat dari $400.000 dikalikan dengan komisi penjualan senilai 5%. Maka hasil beban penjualan yang kita dapatkan yaitu $20.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai margin kontribusi, yaitu caranya penjualan senilai $400.000 dikurangi dengan beban pokok penjualan senilai $200.000 dan beban penjualan variabel senilai $20.000. Maka margin kontribusi untuk pemutar MP3-nya yaitu senilai $180.000. Kemudian kita mencari margin segmennya, yaitu dengan cara margin kontribusi kita kurangkan dengan beban tetap langsung, sehingga margin kontribusi senilai $180.000 dikurangi dengan beban tetap langsung yang terdiri dari overhead tetap langsung senilai $30.000 dan penjualan dan administrasi langsung senilai $10.000, maka hasil untuk margin segmennya yaitu $140.000. Nah, selanjutnya kita mencari margin segmen untuk pemutar DVD. Caranya sama seperti pada pemutar MP3. Langsung saja kita mencari total dari kedua segmen ini. Misalnya, contoh nilai penjualan pada pemutar MP3 yaitu senilai $400.000 ditambahkan dengan nilai penjualan pada pemutar DVD yaitu senilai $290.000. Maka total yang didapatkan dari kedua segmen yaitu $690.000. Cara mencari total ini sama sampai dengan pada margin segmen. Nah, selanjutnya kita akan mencari laba operasi.
Caranya yaitu total margin segmen senilai $230.500 kita kurangkan dengan beban tetap bersama yang terdiri dari overhead tetap bersama yaitu $100.000 sesuai dengan informasi yang ada pada soal, dan kita kurangkan dengan pendapatan dan administrasi bersama senilai $20.000 sehingga laba operasi untuk audiometric incorporate yaitu $110.500. Baik, selanjutnya yaitu bisa teman-teman lihat pada slide bagian A, laporan laba rugi segmen dengan alokasi beban tetap bersama, di mana nilai penjualan dari Alpha adalah sebesar $300.000, nilai beta $750.000, dan gamma adalah $364.000. Sedangkan untuk totalnya yaitu $1.415.000 didapat dari nilai alpha, beta, dan gamma dijumlahkan. Selanjutnya untuk biaya variabel nilai alpha adalah sebesar $200.000, beta adalah $540.000, dan gamma adalah $312.000. Sedangkan untuk totalnya yaitu $1.052.000 didapat dari nilai alpha, beta, dan gamma dijumlahkan. Selanjutnya untuk margin kontribusinya, margin kontribusi untuk nilai alpha adalah sebesar $100.000 didapat dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel yaitu $300.000 dikurangi dengan $200.000. Sedangkan untuk nilai beta, margin kontribusinya adalah $210.000 didapat dari nilai penjualan dikurangi dengan biaya variabel sama seperti nilai alpha tadi. Dan yang selanjutnya yaitu biaya margin kontribusi dari gamma adalah sebesar $52.000 didapat dari nilai penjualan dikurangi biaya variabel. Dan untuk totalnya adalah $362.000 didapat dari nilai total penjualan dikurangi dengan nilai total dari biaya variabel. Selanjutnya untuk biaya tetap langsung, nilai alpha adalah sebesar $35.000 dan nilai beta adalah $38.000 dan gamma adalah $40.000. Sedangkan untuk totalnya adalah $113.000. Nah, untuk margin segmennya adalah sebesar $65.000 untuk nilai alpha, dan beta adalah $172.000 dan gamma adalah $12.000. Sedangkan untuk totalnya adalah $249.000 didapat dari nilai margin dari segmen alpha, beta, dan gamma dijumlahkan. Selanjutnya untuk biaya margin segmen atau nilai margin segmen didapat dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap langsung. Selanjutnya untuk alokasi biaya bersama, nilai alpha adalah sebesar $21.220, nilai beta adalah $53.040 dan gamma adalah $25.740, sedangkan totalnya adalah sebesar $100.000. Nah, $100.000 ini dapat dari nilai alpha, beta, dan gamma dijumlahkan. Selanjutnya nilai alokasi biaya bersama ini didapat dari untuk nilai alpha sendiri $21.220 didapat dari nilai penjualan alpha yaitu sebesar $300.000 dibagi dengan nilai total yaitu sebesar $1.414.000 dan dikalikan dengan 100% sehingga mendapatkan nilai alpha atau nilai alokasi biaya bersama alpha yaitu sebesar $21.220. Begitu juga dengan nilai alokasi biaya bersama untuk beta didapat dari $750.000 dibagi dengan $1.414.000 yaitu di bagian total penjualan dan dikali dengan 100%, maka mendapatkan nilai alokasi biaya bersama itu sebesar $53.040. Sedangkan untuk yang gamma, alokasi biaya bersama nilainya itu $25.740 didapat dari nilai penjualan gamma $364.000 dibagi dengan nilai total dari penjualan yaitu sebesar $1.414.000 dan dikali dengan 100% sehingga mendapatkan nilai alokasi bersama yaitu sebesar $25.740. Selanjutnya yaitu laba operasi. Laba operasi dari alpha adalah sebesar $43.780, sedangkan untuk beta adalah $118.960 dan gamma adalah $13.740. Nilai laba operasi ini didapat dari nilai margin segmen dikurangi dengan alokasi biaya bersama. Selanjutnya untuk bagian B, laporan laba rugi segmen tanpa alokasi beban tetap bersama, cara perhitungannya itu sama dengan pada laporan A. Dan yang membedakannya hanya pada alokasi biaya bersama, di mana untuk alokasi biaya bersama untuk laporan B tidak dibagikan pada segmen-segmen tersebut. Jadi
untuk alokasi biaya bersama pada laporan B adalah sebesar 100.000. Dan untuk laba operasinya yaitu sebesar 149.000 didapat dari margin segmen yaitu sebesar 249.000 dikurangi dengan alokasi biaya bersama tadi yaitu sebesar $100.000 sehingga mendapatkan laba operasi besar $149.000. Baik, selanjutnya pengambilan keputusan untuk manajemen persediaan. Biaya terkait persediaan, di mana biaya terkait persediaan dibagi menjadi 3 yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kehabisan persediaan, di mana biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima sebuah pesanan, sedangkan biaya penyimpanan atau carrying cost adalah biaya-biaya untuk pemeliharaan dan menyimpan persediaan, sedangkan yang terakhir adalah biaya kehabisan persediaan atau stock out cost adalah biaya karena produk tidak tersedia saat diminta oleh pelanggan atau konsumen. Selanjutnya yaitu terkait dengan rumus menghitung biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, di mana total biaya terkait persediaan sama dengan biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Sedangkan biaya pemesanan sama dengan jumlah pesanan per tahun dikali dengan biaya menempatkan sebuah pesanan. Selanjutnya untuk jumlah unit persediaan rata-rata sama dengan jumlah yang dipesan dibagi 2. Selanjutnya yaitu biaya penyimpanan sama dengan jumlah unit persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan 1 unit dalam persediaan. Baik, selanjutnya yaitu contoh menghitung biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan total biaya terkait persediaan. Mall Oakars Incorporated menjual beberapa merek mobil dan menyediakan layanan purna jual untuk merek-merek mobil tersebut. Suku cadang X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahun 10.000 unit suku cadang X7B digunakan. Saat ini suku cadang tersebut dibeli dari pemasok di luar perusahaan. Jumlah unit yang dibeli setiap pemesanan adalah 1.000 unit. Biaya untuk menempatkan setiap pesanan bagi Mall Oakars adalah $25 dan biaya penyimpanannya adalah $2 per suku cadang. Nah, berdasarkan informasi ini, diminta yang pertama, berapakah jumlah pesanan untuk suku cadang X7B yang ditempatkan oleh Mall Oakars per tahun? Yang kedua, berapakah total biaya pemesanan suku cadang X7B per tahun? Yang ketiga, yaitu berapakah total biaya penyimpanan suku cadang X7B per tahun? Serta yang terakhir atau yang keempat yaitu, berapakah total biaya dari kebijakan persediaan Mall Oakars untuk suku cadang X7B per tahun? Nah, kita lanjut ke penyelesaian dari kasus yang tadi. Yang pertama itu kita mencari jumlah pesanan. Jumlah pesanan rumusnya yaitu jumlah unit yang digunakan dalam setahun dibagi dengan jumlah unit setiap kali pesanan ditempatkan. Nah, berdasarkan soal yang ada tadi, jumlah unit yang digunakan dalam setahun yaitu 10.000 unit dan jumlah unit setiap kali pesanan ditempatkan yaitu 1.000. Jadi 10.000 kita bagi dengan 1.000 unit maka akan mendapatkan hasil untuk jumlah pesanan yaitu 10 pesanan per tahun. Nah, kemudian yang kedua itu total biaya pemesanan. Rumusnya yaitu jumlah pesanan per tahun dikali dengan biaya per pemesanan. Nah, di sini jumlah pesanan per tahunnya itu 10 pesanan dikali dengan $25 berdasarkan soal yang tadi, sehingga hasilnya itu 10 pesanan dikali dengan $25, maka hasilnya itu untuk total biaya pesanan $250. Kemudian yang ketiga itu total biaya penyimpanan dengan rumus jumlah unit persediaan rata-rata dikali dengan biaya penyimpanan 1 unit dalam persediaan. Nah, untuk menghitung jumlah unit persediaan rata-rata, rumusnya itu jumlah maksimum dibagi dengan jumlah minimum untuk menghitung persediaan rata-rata yaitu jumlah maksimum dikurangi dengan jumlah minimum dibagi 2. Nah, berdasarkan soal yang ada, diketahui bahwa jumlah unit yang dibeli setiap pemesanan adalah 1.000 unit, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa jumlah maksimum untuk kasus ini yaitu 1.000 unit. Kemudian untuk jumlah minimumnya yaitu 0, jadi 1.000 dikurangi 0, maka hasilnya 1.000, kemudian kita bagi 2. Dibagi 2, kemudian kita kalikan dengan biaya penyimpanan 1 unit dalam persediaan, yaitu $2 berdasarkan soal yang ada. Sehingga hasilnya itu $1.000. Nah, selanjutnya yaitu total biaya terkait persediaan. Rumusnya itu total biaya pemesanan ditambah dengan total biaya penyimpanan. Jadi, $250 ini kita tambahkan dengan $1.000, maka hasilnya yaitu untuk total biaya terkait persediaan
yaitu sebesar $1.250. Selanjutnya terkait Economic Order Quantity. Economic Order Quantity atau EOQ adalah jumlah unit dalam kuantitas pesanan dengan ukuran yang optimal. Rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali CO dikali D dibagi CC. Gimana CO adalah biaya untuk menempatkan satu pemesanan, D adalah permintaan tahunan atas satu produk dalam unit, dan CC adalah biaya penyimpanan satu unit dalam persediaan selama setahun. Informasi merujuk pada soal sebelumnya diminta yang pertama, berapakah EOQ untuk suku cadang X7B? Yang kedua, berapakah jumlah pemesanan per tahun untuk suku cadang X7B yang akan ditempatkan oleh Mall of Cars dengan kebijakan EOQ? Yang ketiga, berapakah total biaya pemesanan tahunan dari suku cadang X7B selama setahun dengan kebijakan EOQ? Yang keempat, berapakah total biaya penyimpanan tahunan dari suku cadang X7B selama setahun dengan kebijakan EOQ? Dan yang terakhir, berapakah total biaya terkait persediaan tahunan untuk suku cadang X7B dengan kebijakan EOQ? Selanjutnya ini adalah penyelesaian Economic Order Quantity. Yang pertama ini kita mencari suku cadangnya, yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali CO dikali D dibagi CC. EOQ sama dengan akar 2 dikali $25 dikali 10.000 dibagi $2 sama dengan akar 500.000 dibagi 2, yaitu mendapatkan hasil sebesar 500 unit. Yang kedua itu mencari jumlah pesanan. Jumlah pesanan sama dengan jumlah unit yang digunakan dalam setahun dibagi jumlah unit setiap kali pemesanan ditempatkan, yaitu 10.000 dibagi dengan 500, hasilnya 20 pesanan per tahun. Yang ketiga yaitu mencari total biaya pemesanan. Rumusnya total biaya pemesanan sama dengan jumlah pesanan per dikali biaya per pemesanan, sama dengan 20 pemesanan dikali $25, hasilnya $500. Yang keempat yaitu mencari total biaya penyimpanan. Total biaya penyimpanan sama dengan jumlah unit persediaan rata-rata dikali penyimpanan satu unit dalam persediaan, sama dengan 500 dibagi 2 dikali dengan $2, hasilnya $500. Yang kelima yaitu mencari total biaya terkait persediaan, sama dengan total biaya pemesanan ditambah dengan total biaya penyimpanan, yaitu $500 ditambah dengan $500, hasilnya $1.000. Dan yang terakhir yaitu titik pemesanan kembali. Titik pemesanan kembali atau reorder point adalah titik dalam waktu saat pesanan baru harus ditempatkan atau setup dimulai. Titik pemesanan kembali adalah fungsi dari EOQ, lead time, dan tingkatan penggunaan persediaan. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomi setelah pesanan ditempatkan atau setup dimulai. Rumusnya dari titik pemesanan kembali adalah tingkatan penggunaan dikali dengan lead time.